Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin menemukan manhwa baru yang berjudul, Dijebak oleh murid-murid perempuannya, tetapi dia melakukan perjalanan ke dunia lain dan menjadi dewa dengan senjata triple S, dan untuk sinopsis kalian bisa baca di deskripsi, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita dimulai pada kalender ilahi tahun 3204, yaitu di kota Baidi, di wilayah ilahi utara. Diperlihatkan protagonis yang sedang melawan kesengsaraan petir untuk memasuki The Land of Immortal. Kemudian protagonis kita berkata, bagus sekali, asal aku bisa menahan sambaran terakhir Heavenly Thunder ini, dan tidak akan ada lagi halangan dalam perjalanan dirinya menuju Immortal. Mulai hari ini, aku, Subai, secara resmi akan memasuki The Land of Immortal. Kemudian Subai bersiap dengan perisai pelindung untuk menahan sambaran petirnya. Kemudian diperlihatkan di tempat lain, seseorang sedang mengawasi Subai yang sedang melawan kesengsaraan petir. Namun, seorang wanita mengganggu Subai dan mengaktifkan teknik pedangnya, sambil berkata, "Yang tertinggi di dunia bawah, pemimpin roh, pembawa pesan cahaya, matahari surga dan bumi," gadis itu terus melanjutkan kata-katanya. "Satu tetes untuk mencapai 1000 mil, satu tebasan untuk mencapai jantung. Talisman telah naik, tanpa penundaan." Kemudian wanita itu menatap Subai dengan tatapan seeyus, dan mengaktifkan teknik pedang yang dilapisi oleh petir. Dan Subai menyadari ada seseorang yang menyerangnya dari belakang. Wanita itu menyerang Subai menggunakan teknik Heavenly Thunder and Lightning. Subai pun mengaktifkan pertahanan aura untuk menahan serangannya, tapi Subai tak mampu menahannya hingga terhempas jatuh dengan keras. Kemudian wanita itu menghampiri Subai yang terjatuh ke tanah, dan menempatkan pedangnya pada Subai. "Muridmu, Lin Wan Qiu, meminta sang master untuk menyerah." Subai pun marah karena muridnya telah berani mengganggu upacara kenaikannya. "Apa kamu pikir aku tidak akan membunuhmu?" Kemudian Subai bersiap untuk menyerang, dan berkata, "Kau tidak dapat melakukannya sendirian murid pengkhianat." Namun sebelum Subai bisa menyerang, seseorang dengan kecepatan penuh menyerangnya dari belakang, hingga serangannya menembus dadanya. Subai pun kaget dengan apa yang terjadi. Kemudian wanita itu berkata, "Bagaimana mungkin Sister Lin mempermalukan Master seperti ini? Sekalipun Master telah melakukan 1000 dosa, kita harus melepaskannya dengan cara yang bermartabat." Orang yang melakukannya adalah murid Subai yang lain, dia dipanggil dengan nama Bai Yuyu. Subai pun berkata, dirinya yakin bahwa dirinya tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk selama ini. Dirinya tidak menyangka kamu akan melakukan tindakan pengkhianatan seperti ini. Subai pun bertanya, siapa lagi yang mengkhianati dirinya? Kemudian Subai pun memukul tanah dengan kuat, hingga kedua muridnya itu terbang menjauh dari dirinya. Kemudian sebuah koin emas muncul di atas kepala Subai, dan menghantamnya ke tanah dengan keras. Dia tidak bisa bergerak, dia hanya melihat koin itu, dan Subai pun bertanya, "Falling Treasure Copper Coin, apakah Suir juga ada di sini?" Namun Subai heran, mengapa masih ada dua yang hilang? Di mana si sulung dan si bungsu? Mengapa mereka tidak datang? Kemudian muridnya yang lain datang dan berkata, "Master, jangan melawan, kejahatan Master terlalu banyak untuk disebutkan. Sekarang aku berada dalam situasi ini semua karena salahku sendiri Master, dan Master jangan menyalahkan orang lain." Subai pun yang mendengar itu terdiam sesaat, dan tiba-tiba langsung tertawa. Tiga muridnya pun bingung, dan tidak tahu mengapa masternya tertawa. Kemudian Subai berdiri dan berkata, "Bagus. Sebuah kejahatan yang tak terhitung banyaknya. Apakah kau sudah mencantumkan semua tuduhan palsu itu pada dirinya?" Tetapi Subai pun mengeluarkan api dari telapak tangannya dan berkata, "Kalian benar-benar meremehkan dirinya. Tapi karena kalian ingin mengambil nyawanya, maka dirinya akan membawa kalian bersama." Kemudian api itu pun terus membara hingga membentuk tubuh raksasa yang memegang pedang. Subai pun berteriak untuk muridnya ikut bersamanya ke neraka. Kemudian mereka pun panik, dan berteriak kepada saudari lainnya, "Ini tidak bagus. Itu adalah teknik Soul True Body, Master berencana untuk menghancurkan dirinya sendiri. Cepat hentikan Master." Sambil berteriak panik memanggil seniornya untuk menghentikan masternya. "Sialan di mana senior Broter? Apakah dia tidak punya rencana cadangan? Ini berbeda dari apa yang dia setujui."
Subay pun sudah siap menghancurkan dirinya dengan teknik itu, kemudian para muridnya maju bersama untuk menghentikan masternya, namun mereka terlambat dan mereka terkena ledakan yang begitu kuat, hingga hampir separuh bumi terkena dampak ledakan dari Subay. Kemudian diperlihatkan seorang mahasiswa yang sedang terbaring lemas. Kemudian pria itu membuka matanya, dan dengan kaget karena dirinya masih belum mati, dan dirinya terbangun di tempat yang berbeda. Pria ini adalah Subay yang berengkarnasi di tubuh seorang pria muda. Subay pun terkejut oleh fakta bahwa dirinya masih hidup. Subay pun berdiri, dan bertanya-tanya, "Di mana tempat ini?" Kemudian Subay menatap ke jendela dan melihat orang-orang yang sedang lari dari kejaran para zombie, mereka pun berteriak meminta tolong. Subay kemudian menyadari bahwa dirinya telah lahir kembali, tetapi dalam tubuh orang lain. Dari ingatan tubuh sebelumnya, Subay mengingat ini adalah wabah hari kiamat, di mana zombie merajalela. Karena dirinya terlahir kembali, mungkin ini adalah berkah dari surga untuk dirinya. Kemudian Subay pun teringat pengkhianatan para muridnya, dan bertanya-tanya mengapa mereka melakukan itu. Dan apa untungnya mereka membunuh dirinya. Namun Subay memutuskan untuk melupakannya. Bagaimanapun satu-satunya solusi sekarang adalah melatih tubuh ini kembali ke kondisi puncaknya. Subay pun tersenyum sambil berpikir bahwa, ketika dirinya kembali ke dunia kultivasi immortal, master ini akan memberi mereka pelajaran dengan baik. Kemudian Subay pun mulai bermeditasi, dengan kondisi spiritual yang telah mencapai alam immortal, bahkan jika dibangun kembali dari awal, dirinya tahu bahwa, dirinya akan membuat kemajuan pesat. Dan hanya masalah waktu sebelum kembali ke puncak. Namun, Subay bingung karena dirinya tidak bisa merasakan kekuatan spiritualnya. Di mana kekuatan spiritualku? Kenapa dirinya tidak dapat merasakan keberadaan kekuatan spiritual? Mungkinkah kemampuan tubuh ini begitu buruk, sehingga tidak dapat merasakan kekuatan spiritual? Kemudian Subay kembali ke jendela, dan mencoba merasakan kekuatan spiritual namun tetap tidak berhasil. Subay pun kesal karena menyadari bahwa, dunia ini tidak ada kekuatan spiritual sama sekali. Subay pun kecewa, bagaimana ini mungkin? Tanpa kekuatan spiritual, tidak ada cara untuk berlatih di tempat ini, jangankan berkultivasi, sekedar ingin bertahan hidup di dunia ini saja mungkin akan sulit. Kemudian seorang pria dan wanita tiba di ruangan sebelah Subay. Mereka berlari-lari dari kejaran para zombie. Wanita itu mengucapkan bahwa dia takut, karena di luar sana sangat menakutkan, dirinya hampir mati. Kemudian pria itu menenangkan cewek itu, lalu pria itu pun menyentuh belakangnya dan memberitahu jangan khawatir, karena ada dirinya di sini, apa yang kamu perlu takutkan. Kemudian wanita itu berkata, sungguh menyebalkan. Kau menyentuhku di siang bolong. Dia mungkin masih ada di sini, akan gawat kalau dia melihat kita. Namun pria itu malah tambah bersemangat, bukankah itu lebih menarik? Meskipun si idiot itu melihat dirinya, apa yang bisa dia lakukan pada dirinya? Kemudian wanita itu pun kaget melihat luka gigitan di lengan si pria. Wanita itu pun bertanya, luka apa itu di lenganmu? Pria itu menjawab bahwa, mungkin digigit orang gila di jalan tadi. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Mereka pun memulai pertempurannya, mereka berpikir tidak akan terjadi apa-apa, jadi mereka terus melakukan pertempuran mereka dengan kegembiraan. Namun pria itu tiba-tiba berhenti. Wanita itu bertanya, kenapa kamu berhenti? Ayo terus lanjutkan, tetapi kemudian pria itu tiba-tiba berubah menjadi zombie. Wanita itu pun ketakutan. Kemudian zombie itu terus mencoba untuk menggigit wanita itu. Zombie itu tidak membiarkan wanita itu pergi. Zombie itu terus berusaha menggigitnya, dan wanita itu menjerit karena ada monster dan menendangnya hingga terjatuh. Subay pun mendengarnya, jadi masih ada orang di dalam bangunan ini selain dirinya. Suara itu terdengar familiar dengan dirinya. Menurut ingatan tubuh ini, seharusnya pacar dari badan ini dan kekasihnya. Apakah dia juga orang malang yang dikhianati oleh orang-orang di sekitarnya? Kemudian Subay pun membuka pintu biliknya, dan menemukan wanita itu diserang oleh zombie kekasihnya. Kemudian wanita itu meminta tolong kepada Subay untuk menyelamatkan dirinya karena zombie ini mau memakan dirinya. Namun Subay pun dengan wajah acuh tak acuhnya, perlahan-lahan Subay mulai menutup pintunya, wanita itu pun tak percaya kalau Subay mengabaikan dirinya. Wanita itu pun terus berteriak meminta tolong kepada Subay, sialan.
Jangan berpikir kau bisa melakukannya jika dirinya mati. Wanita itu mengutuk Subai, mengatakan bahwa, meskipun dirinya menjadi hantu, dirinya tidak akan pernah membiarkan Subai pergi. Setelah Subai selesai menutup pintu, terlihat Subai tersenyum tipis, dan berpikir bahwa ini seharusnya dianggap sebagai apa yang pantas mereka dapatkan. Subai kembali ke biliknya dan melihat ke jendela. Kemudian Subai berkata pada dirinya sendiri, bahwa dirinya harus memikirkan caranya keluar dari tempat ini. Jika ini terus berlanjut, dirinya takut, dirinya akan mati di sini hari ini, apalagi kembali ke dunia kultivasi immortal, mungkin dirinya hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan situasi ini. Dirinya tahu itu akan bergantung pada apakah dirinya cukup beruntung untuk mengambil sesuatu yang dapat menyelamatkan hidupnya dari lautan kesadarannya. Namun, dengan tingkat kultivasi tubuhnya saat ini, dirinya tidak perlu memikirkan senjata tingkat tinggi, sepertinya Nine Changes Spirit Pill sudah cukup. Namun Subai gagal untuk mengeluarkannya. Lalu Subai mencoba kembali untuk mengambil kesempatan dan harapan terbaik untuk keluar. Subai pun berhasil mengeluarkan senjata low level Magic Weapon 10,000 Souls Banner. Subai kesal karena senjatanya sangat buruk. Subai pun melempar senjatanya, ini benar-benar penipuan. Apa gunanya memberikan senjata magic level yang rendah kepada seseorang seperti dirinya? Kalau kau tidak memiliki Nine Changes Spirit Pill, setidaknya berikan dirinya senjata God Armor, untuk menyelamatkan hidupnya, Subai pun berkata dengan marah. Kemudian informasi sistem muncul di hadapan Subai. Sistem menambahkan bahwa host telah memperoleh senjata ajaib, 10,000 Souls Banner, dan sekarang terikat pada sistem. Level sistem saat ini adalah level 1, yang dapat mengakomodasi 10 jiwa untuk meningkatkan ke level 2, host perlu memburu elementari mutan. Subai pun berpikir sambil melihat sistem di depannya, 10,000 Souls Banner System. Senjata sihir tingkat rendah semacam ini juga bisa memiliki roh. Namun sejauh yang dirinya ingat, senjata ini hanya berfungsi untuk mengumpulkan jiwa, jadi dirinya tidak tahu apa lagi yang bisa dilakukan senjata ini. Banner 10.000 jiwa dapat mengumpulkan jiwa orang yang telah mati, mengubah kekuatan jiwa mereka menjadi kekuatan spiritual, dan memberikan umpan balik kepada pemiliknya. Semakin tinggi levelnya, semakin kuat jiwa yang dapat dikumpulkan, dan semakin besar kekuatan spiritual yang dapat dikembalikan pada dirinya. Menurut sistem, jiwa yang sudah mati selama lebih dari 5 menit akan meninggalkan tubuh, dan menghilang, dan tidak dapat dikumpulkan. Subai pun tersenyum ketika mengetahui bahwa, sebenarnya bisa mengubah kekuatan jiwa menjadi kekuatan spiritual. Dengan cara ini, bahkan jika dunia ini tidak memiliki kekuatan spiritual langit dan bumi, dengan jalanan di luar penuh dengan zombie, tidak ada kekurangan bahan untuk mengubah kekuatan spiritual. Subai pun saat ini mendengar teman perempuannya memukul-mukul pintu kamarnya. Kemudian Subai pun membuka pintunya. Dan seketika kedua zombie itu langsung menyerang Subai. Namun Subai bersiap dengan senjata yang dia dapat dan langsung menyerang ke arah mereka. Kemudian Subai menyerang kedua zombie itu bersamaan, hingga senjata Subai menembus kedua zombie itu, dan senjata menyerap kedua jiwa zombie itu. Lalu zombie itu terjatuh ke bawah, dan Subai pun menarik senjatanya keluar dan berkata, "Jangan berisik begitu. Apa kau benar-benar mengira dirinya adalah orang yang mudah ditipu?" Subai pun menggunakan senjatanya dan terbang ke atas Subai, kemudian terdapat cahaya azure di sekeliling tubuhnya. Subai pun menyerap kedua jiwa itu, dan dia terkejut ketika sebuah terobosan terjadi. Menurut sistem, dunia sekarang adalah dunia spiritual. Banner 10.000 jiwanya masih level 1, dan jiwa-jiwa yang bisa dikendalikan sekarang adalah 2. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah, Mimin pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.